1. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, termasuk negara kita Indonesia. Negara kita dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, bahasa, maupun ras. Pernyataan yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia beraneka ragam adalah A. Pemerintah Indonesia mengakui agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik dan Konghucu sebagai agama resmi yang dianut. B. Finalis acara lomba internasional dari Indonesia mengenakan pakaian adat dari Sumatera Utara. C. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di beberapa negara di dunia. D. Masyarakat Indonesia banyak tersebar dan tinggal di banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Pernyataan A menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, karena pemerintah mengakui dan menghormati berbagai agama yang dianut oleh warganya. Hal ini mencerminkan keragaman keyakinan agama di Indonesia. 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bendera merah putih. 2. Dasar negara Pancasila. 3. Lagu-lagu daerah. 4. Bahasa daerah. 5. Lambang negara burung Garuda. Dari pernyataan di atas, yang merupakan pemersatu bangsa ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 4, B1, 2, dan 5, C3, 4, dan 5, D2, 3, dan 5. Bendera merah putih, dasar negara Pancasila, dan lambang negara burung Garuda, merupakan simbol-simbol nasional yang memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Mereka mencerminkan identitas dan nilai-nilai bersama yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. 3. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman, B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing, C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal, D. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. Jawaban adalah yang paling sesuai. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman diperlukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Dengan adanya komitmen tersebut, masyarakat akan lebih mampu menghargai perbedaan dan membangun kerjasama dalam semangat kebersamaan. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran, B. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, C. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun, D. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Jawaban D adalah alasan yang paling tepat. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam akan membuat bangsa ini menjadi kokoh dan kuat. Keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 5. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan A. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa dan mengalahkan yang lain, B. Negara Indonesia yang pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa, C. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata, D. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Jawaban D adalah alasan utama yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap perpecahan dan konflik. Keanekaragaman suku, etnik, budaya, agama,
serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayah, dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Dalam mengelola keberagaman ini, penting untuk membangun persatuan, toleransi, dan saling penghormatan agar dapat menghindari potensi konflik. 6. Cara untuk menghargai keberagaman suku di sekitar kita adalah dengan cara A. Menjadi yang paling baik di antara suku yang ada, B. Tidak ingin bergaul dengan orang berbeda suku, C. Hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai, D. Menonjolkan kelebihan suku sendiri dan tidak melihat suku lain. Cara untuk menghargai keberagaman suku di sekitar kita adalah dengan hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai. Ini mencakup sikap saling menghormati, memahami, dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai suku tanpa diskriminasi atau prasangka. Menghargai keberagaman suku memperkaya budaya dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam masyarakat. 7. Kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia dikenal dengan istilah A. Khatulistiwa, B. Nusantara, C. Multikultural, D. Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia dikenal dengan istilah Nusantara. Istilah ini mencakup wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 8. Konflik antar suku, kerusuhan yang terjadi di masyarakat serta aksi kekerasan yang menimbulkan perpecahan, merupakan dampak dari A. Kurangnya partisipasi warga negara, B. Kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, C. Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, D. Masuknya budaya asing di negara Indonesia. Konflik antar suku, kerusuhan, dan aksi kekerasan yang menimbulkan perpecahan dapat menjadi dampak dari hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jika masyarakat kehilangan kesadaran akan pentingnya bersatu dan bersama-sama membangun persatuan, maka risiko konflik internal menjadi lebih tinggi. Mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk menghindari konflik dan mencapai stabilitas dalam masyarakat. 9. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting bagi Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan A. Negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya berdasarkan atas hukum, B. Negara sekuler, yang memisahkan kepentingan agama dan negara, C. Negara berkembang, yang tingkat perekonomiannya masih dalam perkembangan, D. Negara majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama dan antar golongan. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi Indonesia, karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan antar golongan. Kesatuan dan persatuan menjadi landasan untuk menciptakan keharmonisan dan keberagaman dalam satu entitas negara, sehingga dapat mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang besar. 10. Pak Yudi sebagai kepala desa memberikan usulan untuk melakukan kerja bakti memperbaiki jembatan pada hari Minggu. Pak Sigit kurang setuju dengan usulan Pak Yudi. Akan tetapi, warga lain menyetujui usulan Pak Yudi. Bahkan, Pak Jono menegaskan bahwa sebentar lagi memasuki musim hujan, sedangkan jembatan tersebut sudah rusak. Ada kemungkinan jembatan tidak bisa digunakan apabila tidak segera diperbaiki. Untuk menyikapi situasi ini, Pak Sigit seharusnya A. Mencoba terbuka terhadap perbedaan orang lain, B. Tetap teguh pada pendirian untuk tidak memperbaiki jembatan, C. Menolak pendapat orang lain karena jembatan dianggap masih bagus, D. Mempersilakan orang lain memperbaiki jembatan dengan syarat dirinya tidak dilibatkan.
Pak Sigit seharusnya mencoba terbuka terhadap perbedaan pendapat orang lain. Meskipun Pak Sigit kurang setuju dengan usulan Pak Yudi, ia dapat mendengarkan argumen dari warga lain, seperti Pak Jono, yang menekankan urgensi perbaikan jembatan menjelang musim hujan. Mencoba terbuka terhadap perbedaan pendapat dapat membantu mencapai konsensus yang lebih baik dalam menghadapi situasi tersebut. 11. Cermati konflik di bawah ini. Edo berasal dari daerah X. Edo menuntut ilmu di daerah Y. Di daerah tersebut, Edo membuat keributan kecil di antrean kasir sebuah pusat perbelanjaan. Antrean yang panjang membuat Edo sengaja menerobos. Edo ditegur oleh kasir dan pengunjung yang lain. Edo sangat kesal kepada kasir dan pengunjung yang lain. Tidak hanya di situ, kemudian Edo menuliskan pengalamannya di medsos dengan menghina etnik penduduk daerah Y. Pada akhirnya penduduk daerah Y tidak terima dengan hinaan tersebut. Unjuk rasa mengusir Edo terjadi di mana-mana termasuk di medsos. Konflik yang terjadi pada Edo berkembang menjadi konflik SARA, karena A. Edo berasal dari etnik yang berlainan dengan penduduk daerah Y, B. Edo menghina etnik daerah Y, C. Edo melibatkan petugas dalam konflik, D. Edo menggunakan media sosial untuk meluapkan kekesalannya. Konflik berkembang menjadi konflik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena Edo menghina etnik penduduk daerah Y dalam pengalaman yang dituliskannya di media sosial. Tindakan Edo menghina etnik penduduk daerah Y menciptakan dimensi konflik yang melibatkan perbedaan etnik, sehingga memicu reaksi dan unjuk rasa dari penduduk daerah Y yang merasa terhina. 12. Perhatikan wacana di bawah ini. Dua tim sukses sebut saja X dan Y terlibat percakapan di dalam angkot. Percakapan itu berujung percekcokan ketika membahas perolehan suara pada pemilu daerah beberapa hari yang lalu. Partai yang didukung X menjadi pemenang dalam pemilu. Si Y menganggap partai yang didukung X berbuat curang. Si X naik pitam sehingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. Konflik tersebut dapat berubah menjadi konflik antar golongan ketika AX dan Y melibatkan tokoh agama, BX dan Y melibatkan partainya dalam pertengkaran, C. Pertengkaran antara X dan Y disertai penghinaan ciri fisik seperti warna kulit, D. Salah satu simpatisan mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Jika pertengkaran antara X dan Y melibatkan partai politik yang mewakili suatu kelompok atau golongan tertentu, hal tersebut dapat mengaktifkan identitas politik dan memperkuat pembagian antar golongan dalam masyarakat. Ketegangan politik seringkali memiliki implikasi pada tingkat sosial yang lebih luas, dan pertengkaran yang melibatkan partai politik dapat memperbesar konflik menjadi konflik antar golongan. 13. Pada Oktober 2018 konflik antar suku kembali terjadi di tanah air. Perlu adanya upaya nyata untuk meminimalisasi terjadinya konflik antar suku. Solusi tepat untuk meminimalisasi konflik antar suku ialah komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman, A. Hasil seni budaya setiap suku yang belum bertaraf internasional dihilangkan, B. Keragaman budaya yang dimiliki oleh suku bangsa diminimalisasi, C. Penonjolan suku, agama, ras, dan antar golongan dihindari, D. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dihilangkan. Solusi yang tepat untuk meminimalisasi konflik antar suku adalah dengan menghindari penonjolan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini berarti mengurangi atau menghindari perilaku yang memperkuat perbedaan dan memicu ketegangan antar kelompok. Dengan mengutamakan persatuan dan menekankan pada keberagaman sebagai kekuatan, dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kerukunan dan mengurangi potensi konflik. 14. Perhatikan wacana di bawah ini, kini budaya Korea sudah merajalela di tanah air. Sebagian anak muda di Indonesia menggemari budaya Korea, baik melalui film-film yang beredar di pasaran maupun mode berbusana yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan wacana tersebut, perilaku yang dapat ditunjukkan seorang pelajar untuk mempertahankan keragaman budaya adalah A. Memperdalam budaya asing, B. Menguasai budaya asing, C. Menyaring budaya asing,
D. Meniru budaya asing. Sebagai pelajar yang ingin mempertahankan keragaman budaya, opsi yang lebih tepat adalah menyaring budaya asing. Hal ini dapat diartikan sebagai sikap kritis dalam menerima dan mengadopsi unsur-unsur budaya asing. Dengan menyaring budaya asing, seseorang dapat memilih elemen-elemen yang sesuai dengan nilai-nilai dan identitas budaya lokal, tanpa mengabaikan keberagaman. Perilaku ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara memperkaya budaya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. 15. Hari Minggu Haikal dan Faris berencana bermain futsal. Mereka berdua mengajak Rabindra, teman satu tim futsal. Ketika menjemput Rabindra, ternyata hari Minggu pagi adalah jadwal Rabindra dan keluarga beribadah ke gereja. Sikap bijaksana yang seharusnya ditunjukkan oleh Haikal dan Faris adalah A. Meminta maaf kepada Rabindra dan mengajak bermain futsal lain hari. B. Haikal dan Faris tetap menunggu Rabindra di depan gereja. C. Membujuk Rabindra agar tetap bermain futsal meskipun sebentar. D. Meminta izin kepada kedua orang tua Rabindra untuk mengajak Rabindra tetap bermain futsal. Pilihan D adalah sikap yang bijaksana dan menghormati waktu dan kegiatan agama Rabindra. Dengan meminta izin kepada orang tua Rabindra, Haikal dan Faris menunjukkan rasa penghormatan terhadap nilai-nilai dan kegiatan yang penting bagi teman mereka. Ini juga menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi secara baik dan mencari solusi bersama tanpa merugikan salah satu pihak. 16. Rendra adalah anak baru di sekolah Adit. Rendra memiliki warna kulit dan rambut yang berbeda dengan teman satu sekolah Adit. Bagi Adit dan teman-teman, warna rambut dan kulit Rendra terlihat jelek dan tidak menarik. Banyak teman-teman Adit yang kemudian menjauhi dan berkata tidak baik tentang Rendra. Apa yang harus dilakukan Rendra? A. Menasehati teman-teman agar tidak membuli Rendra dengan menyebut kondisi fisik. B. Memberi masukan kepada Rendra agar bisa mengubah penampilan ketika di sekolah. C. Menasehati teman-teman agar tidak berkata jelek tentang Rendra ketika di sekolah. D. Menguatkan semangat Rendra bersekolah dan tidak mendengarkan ucapan teman. Pilihan D adalah tindakan yang positif untuk Rendra. Menguatkan semangat Rendra untuk tetap bersekolah dan tidak mendengarkan ucapan negatif teman-teman adalah langkah yang dapat membantu Rendra mempertahankan kepercayaan dirinya. Selain itu, bisa juga melibatkan pihak yang berwenang di sekolah, seperti guru atau staf konseling, untuk mengatasi situasi tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Menasehati teman-teman, pilihan A dan C, juga bisa menjadi bagian dari solusi, namun fokus utamanya adalah pada dukungan dan penguatan mental bagi Rendra. 17. SD Negeri Nusa Bangsa mengadakan berbagai kegiatan seni tradisional lokal. Sebagai siswa baru dari luar provinsi, Aruna merasa asing dengan kegiatan tersebut. Tindakan yang Aruna lakukan adalah A. Mengikuti aktivitas kegiatan seni tradisional lokal yang menarik baginya, dan meninggalkan kegiatan yang lainnya. B. Mengamati kegiatan seni tradisional lokal tersebut, dan menanti teman yang mengajaknya untuk ikut terlibat. C. Mengikuti kegiatan seni tradisional lokal tersebut, dan berusaha mengenalkan keunikan budaya daerah asalnya. D. Tetap bersemangat dan aktif mengikuti setiap kegiatan seni tradisional lokal yang diselenggarakan sekolah. Pilihan C adalah tindakan yang inklusif dan positif. Dengan mengikuti kegiatan seni tradisional lokal dan sekaligus berusaha mengenalkan keunikan budaya daerah asalnya, Aruna dapat memperkaya suasana sekolah dengan keberagaman budaya. Ini juga dapat menjadi kesempatan baik untuk berbagi pengetahuan dan saling menghormati antar siswa. 18. Dina dan Rani bersahabat baik meskipun berbeda suku, mereka sedang berdiskusi tentang kebudayaan Indonesia. Rani selalu mengunggulkan budaya daerah asalnya. Tindakan yang Dina lakukan adalah A. Menghormati pendapat Rani dan fokus pada topik diskusi tentang kebudayaan Indonesia.
B. Menyanggah pendapat Rani mengenai budaya daerah asalnya. C. Menyampaikan bahwa semua budaya daerah memiliki keunikan masing-masing. D. Membalas dengan mengunggulkan budaya daerahnya sendiri. Pilihan A adalah tindakan yang positif dan mendukung suasana diskusi yang baik. Dengan menghormati pendapat Rani dan tetap fokus pada topik diskusi tentang kebudayaan Indonesia secara umum, Dina menunjukkan sikap terbuka dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dalam menjelajahi dan menghargai keragaman budaya di Indonesia. 19. Saat ini musik K-pop sangat disenangi oleh sebagian besar remaja. Mulai dari menghafal lagu sampai berusaha menghafalkan kata-katanya. Namun sayangnya, tak sedikit di antara remaja yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tindakan apa yang akan Ananda lakukan jika temanmu menjadi penggemar musik K-pop? A. Membatasi diri karena K-pop merupakan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. B. Bersikap biasa saja sebagai bentuk menghargai hak orang lain. C. Mengajak berdiskusi agar tidak lagi menyukai musik K-pop. D. Tetap menghormatinya dan mengingatkan untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pilihan D adalah tindakan yang lebih positif dan inklusif. Menghormati minat musikal teman adalah sikap yang baik, sementara mengingatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa dilakukan dengan cara yang peduli dan mendukung. Memberikan perhatian pada penggunaan bahasa yang benar dapat membantu temanmu meningkatkan kemampuan berkomunikasinya, tanpa harus merendahkan minat musikal yang dia miliki. 20. Di kelasmu ada siswa baru pindahan dari Jakarta. Karena tumbuh besar di perkotaan maka tidak bisa berbahasa Jawa. Oleh karena itu, dia cukup sulit bergabung dan bermain dengan teman-temannya. Sebagai ketua kelas, tindakan apa yang akan kamu lakukan? A. Bersikap biasa dan menunggunya untuk mau berkumpul dengan teman-temannya yang lain. B. Mengajaknya berkumpul supaya dia bisa belajar berbahasa Jawa dengan cepat. C. Mengajaknya bergabung dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan membantunya dalam berkomunikasi dengan teman-teman lain. D. Memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa dia tidak bisa berbahasa Jawa. Pilihan C adalah tindakan yang paling inklusif dan mendukung. Dengan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, kamu memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, dan secara alami mempelajari bahasa Jawa melalui interaksi sosial. Selain itu, membantunya dalam berkomunikasi dengan teman-teman akan membuatnya merasa lebih diterima dan mempermudah adaptasinya di lingkungan baru. 1. Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat? Cara menyikapi perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah dengan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian yang harus diterima dengan lapang dada untuk memperkaya khasanah kehidupan bermasyarakat. 2. Sebagai negara yang dikaruniai keberagaman luar biasa, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami wawasan Nusantara. Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia membawa dampak negatif. Jelaskan dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak negatif adanya keragaman adalah sebagai berikut. 1. Munculnya persaingan. 2. Munculnya sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya. 3. Munculnya etnosentrisme. 4. Mudah terpecah belah. 5. Sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. 6. Potensi munculnya perpecahan besar. 4. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba.
Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Sebutkan gejala konflik dalam masyarakat tersebut. Potensi perpecahan mengarah ke konflik dan kekerasan besar. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan, konflik. 5. Jelaskan bahwa menguatnya etnosentrisme kelompok merupakan salah satu gejala yang berpotensi menjadi penyebab konflik SARA. Sikap etnosentrisme yang menguat dan berlebihan akan memicu perasaan bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan unggul, sehingga akan mudah untuk lebih mudah tersulut konflik.